Halo bro, berjumpa lagi dengan AYK Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana proses terjadinya petir yang dengan teganya menyambar manusia, pohon, tiang listrik, rumah dan lain-lain. Simak ini ya bro, proses terjadinya petir pada umumnya petir terjadi karena adanya beda potensial antara awan dengan bumi atau dengan awan lainnya. Ketika awan diisi dengan muatan, muatan positif terbentuk di bagian atas awan dan muatan negatif terbentuk di bagian bawah awan. Menurut info dari ilmuwan yang sudah sekolah tinggi-tinggi, petir adalah fenomena alam yang sering terjadi, terutama di wilayah yang luas, dan dapat membunuh makhluk yang tersambar petir. Pada 300 kV, petir dapat memanaskan udara hingga 50.000 derajat Fahrenheit. Ngeri ya bro. Dan tahu gak bro, kombinasi kekuatan dan panas ini dapat menyebabkan kerusakan serius pada tubuh manusia. Petir ini dapat menyebabkan luka bakar, perforasi gendang telinga, kerusakan mata, henti jantung, dan henti napas, mati kita bro. Nah, jika ada yang tersambar petir maka sementara sekitar 10% korban sambaran petir meninggal, banyak dari 90% bertahan hidup dengan komplikasi jangka panjang. Waduh gak kebayang deh. Kalian tahu gak bro, penyebab mengapa manusia dapat menjadi sasaran sambaran petir ini biasanya karena manusia bisa menjadi objek yang menonjol dan memiliki ketinggian yang mendekati panjang sambaran petir. Ada beberapa faktor penyebab seseorang bisa tersambar petir. Salah satunya adalah keberadaan manusia di ruang terbuka yang menjadikannya objek terpenting. Secara umum, aktivitas petir dimulai di awan. Jelasnya, petir di awan bermuatan negatif akan mencari lawannya di bumi yang bermuatan positif. Dalam perjalanannya dari awan ke bumi, petir akan bergerak secara zigzag karena bergantung pada kantong muatan di udara. Ketika petir mendekati permukaan bumi, muatan positif di permukaan menyambutnya ke atas, mulai dari puncak kepala seseorang dan puncak pohon hingga ke puncak gedung. Ketika ada seseorang di luar ruangan, laju muatan kepala orang itu jauh lebih cepat daripada daerah sekitarnya untuk memenuhi barisan depan guntur awan. Hal inilah yang menyebabkan seseorang tersambar petir. Begitu ya bro. Tahu gak bro, ada 5 jenis kilatan yang dapat menyebabkan seseorang disambar petir loh bro. 1. Kilatan samping. Kilatan samping terjadi ketika petir menyambar objek yang lebih tinggi di dekat korban. Bagian dari arus melompat dari objek yang lebih tinggi ke arah korban. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa korban menjadi korsleting energi ketika terjadi pelepasan petir. Kilatan samping ini biasanya terjadi saat korban berada dalam jarak 1 atau 2 kaki dari objek yang terkena cahaya. Sebagian besar peristiwa ini terjadi saat korban berlindung di bawah pohon. Nah, jadi kalau ada petir segera menjauh dari pohon ya bro. 2. Kilatan streamer. Jenis sambaran petir ini tidak biasa seperti yang lain, tetapi orang masih bisa terkena resikonya. Dalam urutan petir jenis streamer, bisa membuat seseorang dapat terluka oleh salah satu sambaran. Dikutip dari Popular Science, seseorang bisa terkena jenis sambaran petir ini jika menjadi jembatan konduktif. Beberapa ilmuwan juga mengatakan, untuk menghindari petir ini cobalah untuk tidak berlindung di bawah pohon dan berbaring di atas tanah. Kita harus menghindari petir ini dengan masuk ke dalam ruangan. Namun, usahakan untuk tidak menyentuh kabel listrik, logam, air, atau peralatan listrik lainnya. 3. Sambaran langsung. Sambaran petir langsung paling sering terjadi saat korban berada di area terbuka. Sambaran langsung bukanlah penyebab paling umum, tetapi paling berbahaya. Pada sebagian besar sambaran langsung, beberapa arus mengalir tepat di atas dan di sepanjang permukaan kulit. Selama waktu ini, arus listrik lainnya melewati sistem kardiovaskular dan atau saraf. Ini parah nih, parah ini bro. Yang keempat bro, arus tanah saat petir menyambar pohon atau benda lain. Sebagian besar energi dari petir mengalir keluar, masuk, dan sepanjang tanah. Seseorang yang berada di dekat kilat kemungkinan akan menjadi korban arus tanah. Selain itu, petir jenis ini dapat mengalir ke permukaan lantai dengan material konduktif. Jenis petir ini juga mempengaruhi area yang lebih luas daripada jenis petir lainnya, sehingga sambaran petir jenis ini juga paling banyak menimbulkan korban jiwa. Dalam kasus tersebut, energi mengalir ke dalam tubuh melalui titik kontak terdekat dengan petir dan kemudian ke sistem kardiovaskular dan atau saraf. Selain itu, arus akan keluar dari bodi pada titik kontak terjauh dari lampu kilat. Semakin jauh jarak antara titik kontak, semakin besar risiko kematian atau cedera serius. Kemana kita lari ya bro? Kalau itu terjadi, pusing juga kita ya bro. Ini yang terakhir bro. 5. Konduksi petir dapat merambat melalui kabel panjang atau permukaan logam. Logam tidak menarik petir, tetapi bahannya menyediakan jalan bagi petir. Sebagian besar korban dari sambaran petir di dalam ruangan dan beberapa korban di luar ruangan disebabkan oleh konduksi listrik. Ilmuwan menyarankan saat hujan disertai petir, agar tidak mendekati pohon-pohon tinggi, karena benda-benda ini berpotensi disambar petir dan dapat mengenai orang-orang yang berlindung di bawahnya. Jadi bro, misalnya, kalau ada pohon tinggi, harus mengambil jarak 2 meter dari pohon. Mengapa? Nih aku kasih tahu ya bro, karena kalau lebih dekat dari 2 meter dari pohon itu, bisa jadi petirnya menyambar pohon atau apapun objek yang lebih tinggi, dan kita kena imbas. Sabar aja ya, sabar gak enak juga ya bro. Nah,
Itu tadi bro proses terjadinya petir dan manusia disambar petir. Pada intinya, sabar aja ya, sabar gak juga, gak enak. Ingat bro, jangan like dan subscribe channel aku ya bro. Hahaha, sampai berjumpa lagi di lain waktu ya bro.